Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zero Zakwan. Hari ini saya berada di Panti Sosial Lanjut Usia Budi Dharma yang berada di Giwangan. Selamat siang semuanya. Sekarang saya sudah berada di Panti Sosial Lanjut Usia Panti Budi Dharma. Ya, sebelah saya sudah ada dengan Ibu siapa? Rini. Ibu Rini. Oh iya, Ibu Rini ini kalau di Panti Sosial Budi Dharma ini sebagai apa ya Bu? Kalau saya Sebagai pekerja sosial. Pekerja sosial. Oh iya. Kalau boleh tahu Ibu sekarang umurnya berapa? 59. 59 tahun. Oh iya. Bekerja di sini itu Ibu sudah berapa lama ya? Dari tahun 13. Tahun 2013 itu berarti sudah 19 tahun. 9 tahun. Iya. Oh iya, untuk bekerja di sini tuh Ibu menetap di sini atau ada rumah sendiri, Ibu? Enggak, saya di rumah sendiri. Di rumah di sendiri. sini hanya kantor saya bekerja di sini. Yeah. Dari jam 3:30 sampai 3:30. Itu 4. kalau hari Senin sampai Kamis. Kalau hari Jumat Yeah. jam 2:30 sampai jam 2:30. 2:30. Ya, jam Yeah. kerja kita seperti itu. Kalau Ibu itu sebagai petugas pengurus ini, tugasnya tuh apa sih? Saya PNS ya di sini. Yeah. Saya PNS karena di sini itu kita dibantu oleh beberapa teman PNS dan tenaga teknis dan outsourcing. Yeah. Nah, PNS kita ada 8. Di mana di situ itu ada kepala, ada Kasubag TU, ada staf dan ada fungsional. Nah, saya itu di fungsionalnya tadi. Tugas saya di sini itu mengurusi simbah-simbah. Yeah. Mengurusi klien, di mana apapun kondisi simbah dalam artian untuk makan dan sebagainya, itu kita dibantu oleh kita punya perawat 9, di mana perawat itu membantu saya untuk mengurusi simbah-simbah. Di sini. Jadi terus di sini ada perawat 9. Tadi saya di depan sudah saya katakan bahwa kita punya outsourcing, punya tenaga teknis ya. Yeah. Kita rinci sekalian ya. Yeah. Untuk tenaga teknis itu kita punya 3 juru masak, 9 perawat, 2 driver. Oh, yeah. Terus kita kalau outsourcing itu 5 satpam. Terus 5 outsourcing cleaning service. Oh, iya. Nah, jadi tugas saya di sini mengampu simbah-simbah seandainya terjadi sesuatu dengan simbah, misalnya ada BPJS-nya yang sudah tidak berlaku. Yeah. Terus kalau kita ada simbahnya yang opname, terus harus ada persetujuan dari panti, itu saya yang mengurus. Terus kalau simbahnya bertengkar, yeah. Ada selisih paham, itu saya yang mendamaikan dan sebagainya. Jadi saya di sini murni semua pekerjaan saya menyangkut klien. Oh, iya. Jadi, seperti itu. Kan sudah 9 tahun ya Ibu bekerja di sini. Terus apakah ada perasaan apa sih Bu dari suka dan dukanya untuk bekerja di sini? Kalau sukanya banyak sih Mas. Yeah. Ya, karena di sini kita bisa berinteraksi dengan orang tua, terus kita banyak teman, kita jadi banyak senangnya daripada susahnya. Kalau susahnya cuman kalau susahnya cuman kalau ada banyak sekali simbah yang sakit, itu kita baru banyak pekerjaan ya, karena seperti tahun kemarin kita kena COVID. Adanya COVID itu kita memang ekstra dalam artian ekstra untuk memperhatikan simbah-simbah dari segi makan, kebersihan dan sebagainya. Karena pada waktu COVID itu kita banyak sekali simbah yang meninggal. Dalam kurun waktu 1 bulan kita ada yang meninggal 11. Tetapi kita tidak berani mengatakan bahwa dia kena COVID. Yeah. Yang jelas kena COVID itu hanya 3, yang 1 memang meninggal. Yeah. Terus yang 2 bisa tertangani karena kita opname di Wirosaban. Nah, dari 11 itu kita nggak bisa
tidak bisa memukul rata kalau semuanya kena. Ya, itu karena dari puskesmas sendiri mengatakan kita mau di stressing untuk semuanya. Dari puskesmas mengatakan bahwa tidak bisa karena nanti menjadi simbah-simbah malah down. Nah, dengan adanya simbah-simbah tahu kalau itu karena COVID akan down semua, akhirnya akan jatuh banyak korban yang lainnya seperti itu. Jadi kita tidak stressing untuk masalah simbah itu meninggal, tapi simbah itu meninggal kita ada yang kita prokes. Jadi kita ada yang kita yang kan kalau di sini kalau meninggal itu semua di sini ya. Jadi dari dimandikan terus dikafani kalau yang agama Islam, kalau yang agama Kristen dan Katolik kita dandanin, kita berikan peti. Tetapi untuk penguburan pada waktu ada COVID itu kita prokes. Jadi kita pakai APD komplit seperti itu. Terus kita punya makam. Kita punya makam sosial yang ada di Sidian. Jadi kalau simbahnya di sini itu dari datang dia harus sehat jasmani dan rohani. Tetapi dengan berjalannya waktu nggak mungkin simbah akan sehat terus kan. Nah, itu akan mengalami penurunan kesehatan, di mana penurunan itu ada yang sakit dan sebagainya. Itu sudah kewajiban kita, sudah tanggung jawab kita untuk membiayai semua biaya yang dikeluarkan untuk dalam rangka penyembuhan simbah tadi seperti itu. Terus nanti seandainya dia meninggal, itu di sini ada perawat yang yang merumat, yang mengkafani dan sebagainya, itu ada sendiri dengan perawat itu. Lalu kita punya makam di Sidian tadi, kita untuk menggali kubur kita ada cleaning service yang kita minta bantuan dia untuk menggali. Sudah ada tugas. Seperti itu sih. Tadi kan sempat Ibu sebut juga sempat ada yang berantem juga orang tua di sini. Terus selain berantem tuh ada nggak sih Bu, orang tua yang susah diatur atau ngeyel gitu kalau banyak. Jadi gini, di sini itu berangkat dari orang-orang terlantar, di mana orang-orang terlantar itu mayoritas dari jalan. Jadi otomatis simbah di sini karakternya orang di jalan. Jadi tahu sendiri orang yang di jalan itu tidak bisa diatur. Dengan kita setiap hari untuk memberikan motivasi, memberikan bimbingan dan sebagainya, akhirnya simbah itu sedikit demi sedikit bisa untuk mengurangi ke liar gitu loh Mas. Dia kan jadi kan dia beringas gitu. Nah, karena di sini ada aturan harus ditaati, ada jam-jam yang harus dia ikuti. Jadi otomatis karena setiap hari seperti itu lama-lama dia bisa menyesuaikan. Yang tadinya tidak bisa menyesuaikan karena setiap hari kita beri penjelasan dan kita dekati, kita motivasi, akhirnya dia bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di sini. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan yang namanya itu kan sudah karakter ya. Karakter itu sekarang bisa berubah cuman dalam kurun waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tetapi kalau dia suatu saat dia terdesak dan untuk membela diri atau bagaimana, itu kan akan muncul lagi. Ya kan? Nah, otomatis kalau di sini orang jalanan, di sini orang jalanan, akhirnya kan bertengkar. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita mendamaikan, kita bujuk, pokoknya harus di sini keluarga, jadi tidak boleh ada yang bertengkar seperti itu misalnya. Jadi tapi kalau untuk orang tua yang terlantar masuk sini tuh ada yang sempat ingin keluar nggak sih Bu dari sini? Banyak. Banyak. Cuman gini, sebetulnya itu kalau mau keluar dari sini tuh hanya pada awal-awal dia masuk. Karena belum kenal ya. Karena belum kenal satu. Kedua, dia merasa di sini itu terkekang karena itu tadi saya mengatakan bahwa mayoritas dari orang
di jalan, yang dimana kalau orang di jalan itu kan nggak ada aturan sama sekali yang harus dia taati. Sementara dia di sini kaget karena kok di sini ternyata banyak aturan yang harus dia taati. Nah, otomatis berontak kan? Ya, dia keluar dari sini hilang. Terus kita ada sekarang kan banyak medsos gitu-gitu ya. Jadi itu kita ada medsos yang seperti ini sih Mbak, ini. Terus ada di situ sudah dikasih keterangan juga dari kemarin ada yang hilang dari sini menuju ke Banguntapan Bantul. Di sana ditemukan oleh Polsek. Sama Polsek dibawa ke Gracia. Ya. Terus saya ngebel Gracia, apakah ada pasien seperti ciri-cirinya ini, kalau ditanya gini, ada Bu. Terus dia foto. Di foto ternyata benar, itu klien kita. Saya langsung suruhan perawat kita sama driver kita untuk menjemput di sana, akhirnya kembali sini lagi. Terus dari sini karena dia lari, kita kasihkan belakang. Di belakang itu kan ada pagarnya yang dikunci. Untuk mengantisipasi biar dia tidak pergi, kita taruh di sana. Seperti itu, Mas. Oh ya, untuk selain orang tua yang terlantar itu adakah yang dikirim dari anaknya atau untuk ada, tapi itu cuma sebagian kecil. Jadi karena gini, dia itu mayoritas memang terlantar dari segi ekonomi ya. Jadi dia punya anak, tetapi anaknya itu tidak mau mengampu dia, dalam artian dia tidak mau diikuti oleh klien kami itu. Jadi dia anaknya 9. Dari 9 itu nggak ada satupun yang mau diikuti dia, yang mengurus dia. Akhirnya dari salah satu anaknya itu membawa ke sini. Terus akhirnya berbagai alasan dan sebagainya, akhirnya kita terima di sini. Terus pada waktu meninggal dia saya bel, Mbak, Bapak meninggal gini. Nah, karena di sini itu setiap bulan kan ada uang saku. Ya karena si mbahnya itu nggak pernah keluar kan otomatis uang saku itu ngumpul. Nah, sampai 2 juta sekian. Terus saya bilang kalau seandainya dia punya uang kan kita simpen ya. Kalau yang memang orangnya seperti itu yang nggak kurang yang masih kayak rada pikun gitu kan, itu uang kita simpen. Terus pada waktu dia meninggal, kalau memang ada keluarganya kita kembalikan ke keluarganya. Nah, dari 9 itu salah satunya ada yang kesini katanya mau mengurus untuk surat kematian. Nah, dengan dia mau mengurus surat kematian, saya tahu kalau dia punya uang kan. Nah, saya kasihkan. Dia malah ketawa-ketawa. Bukannya sedih dan gagal. Itu jadi kadang-kadang saya jengkelnya di situ. Jadi dia katakanlah dia sudah membuang orang tua dibawa ke sini, dia punya tabungan kita serahkan, dia malah senang gitu loh, kayaknya ada uang masuk, ada uang ya seperti itu. Jadi kadang-kadang ini ibu ini gimana sih, nggak mau ngerawat, cuman kalau ada uang kok mau malah menerima suka, gitu. Tapi kalau seandainya si mbahnya nggak ada keluarganya, uang yang dia simpan di situ, yang dititipkan ke kantor, kan tidak semuanya dititipkan ya. Dan sebagian yang dititipkan kantor akan kita donasikan ke masjid. Kalau yang agama, menurut agama masing-masing. Kalau yang agama Islam ya kita taruh kasihkan di masjid. Kalau yang Kristiani kita bawa, kita serahkan ke gereja seperti itu. Pernah nggak sih Bu dari yang dikirim dari anaknya dan ditolak dari sini? Ada. Ya itu, karena anaknya mampu. Ya, jadi kan gini alurnya ya. Dari wilayah minta surat keterangan RT RW kelurahan kecamatan, terus dibawa ke dinas sosial. Dari dinas sosial itu kita ada tim verifikasi. Nah, di sini kita verifikasi datang ke rumah. Jadi kan banyak sekali keluarga yang mampu untuk merawat dia, tetapi tidak mau merawat. Itu akan berbeda kalau
keluarganya itu memang benar-benar nggak bisa. Tidak mampu. Ya, yang ini yang mampu punya, katakanlah punya rumah bagus, terus apa senangnya sosial ekonominya anaknya itu tadi mendukung untuk merumat, karena saya pandang dia mampu cuman karena nggak mau saja, itu kita tolak. Jadi kita selektif dalam artian memang benar-benar yang harus membutuhkan, memang benar-benar yang masuk ya seperti itu kita terima. Sekian pertanyaan dari saya Bu untuk pertanyaan ini. Semoga orang tua di sini sehat selalu dan Ibu juga diberi kesehatan dan diberi kemudahan dalam pekerjaan. Ya, terima kasih sudah membantu podcast ini Bu untuk ujian tengah semester saya. Sama-sama ya untuk